Memang sambal itu salah satu hobi dari gue. Selama ini siapapun yang bertamu atau datang ke tempat saya, baik di kantor maupun di rumah, pasti saya ulekin sambal sendiri. Dan itu biasanya gue sebut diplomasi sambal. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Episode kali ini gua mau ngebahas pedasnya bisnis sambal kemasan. Nah, bagi kalian yang hobi dan suka banget yang namanya sambal, harus wajib kudu pantengin konten ini sampai habis. Nah, selain itu di tengah pandemi ini menurut gua, bisnis yang masih berhasil di pasaran salah satunya adalah bisnis sambal kemasan. Nah, seperti apa strategi dan langkah para pelaku bisnis sambal kemasan ini? Gue akan ngobrol langsung dengan founder dan CEO dari iSambelin, Darmono. Halo, Bro, Darmono. Halo, apa kabar? Kabar, Bro? Sehat, Bro. Waduh. Udah Lagi santai nih. ketemu ya? Iya, udah lama nih. Bro, ini ngomong-ngomong sambal nih, gue juga salah satu penikmat sambal nih. Kenapa lu kepikiran untuk memulai bisnis? Memang sambal itu salah satu hobi dari gue. Selama ini siapapun yang bertamu atau datang ke tempat saya, baik di kantor maupun di rumah, pasti saya ulekin sambal sendiri. Dan itu biasanya gue sebut diplomasi sambal. Oh. Nah, ketika waktu saya sekarang banyak luang, iseng nih, gue buat-buat, gue videoin, nggak taunya banyak yang pesen. Ya, kenapa enggak kan? Toh juga tidak menyita waktu gue sebagai pekerja juga, gitu bro. Nah, lo ini bisa bikin sambal, emang lo kursus atau memang istri misalnya suka sambal atau gimana bro? Nggak tahu ya, itu keturunan dari mana gue jadi bisa bikin sambal. Kalau menurut gue ya biasa aja bikin sambal, biasa kayak ngulek-ngulek biasa, cuman ya ya mungkin ada darah-darah dari Maduranya kali bro. Nah, ini sambal, untuk sambalnya ini yang lu pakai itu sambalnya apakah sambal merah? Kan sambal banyak tuh, ada sambal rawit atau apa. Nah, sambal kayak apa yang lu ramu ini, racikan lu ini? Sekarang masih sama. Waktu pertama kali muncul itu gue bikin sambal bawang. Ya hanya biasa lah, sama seperti sambal bawang. Sebenarnya yang lebih mantap lagi itu sambal mentah, tapi ketika dibuat kemasan kan tidak mungkin kita membuat sambal mentah itu karena posisi tahan lamanya itu waktunya enggak, kalau sambal mentah itu kan paling sehari. Nah, ini kan juga harus bisa, sambal saya itu kan bisa bertahan sekitar, kalau dalam kulkas sekitar 20 harian. Jadi gue hanya bikin sambal mateng. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sebagai pelaku usaha yang dimana itu dituntut untuk memenuhi keinginan-keinginan pasar. Dan kita juga harus kreatif, sehingga ada toppingnya, ada pakai teri, pete, cumi, dan lain-lain. Sekarang gue punya 5 variasi bro. Wah, variannya banyak banget ya. Apa aja tuh? 5 itu apa yang variannya apa aja bro? Ada original. Original itu hanya khas dengan sambal bawangnya. Terus ada sambal pete, ada sambal tongkol, ada sambal teri, sama ada sambal baby cumi. Nah, itu harganya berapa bro yang lu jual itu? Beda-beda kah? Setiap varian apa sama? Nah, beda. Yang baby cumi itu yang paling mahal, 45.000. Dan yang original itu 30.000
Selain itu tongkol, teri sama pete itu 35-an, Bro. Ini semua homemade ya, Bro? Saya saya ulek sendiri, Bro. Oh gitu. Jadi tapi nggak ada pekerja sama sekali, Bro? Alhamdulillah sekarang sudah dua yang bantu saya, bantu dari pengemasan, dari milah-milih bahan-bahan cabai, bawang, segala itu. Karena kalau sendiri sudah mulai keteteran. Nah, untuk sambal ini berarti lu belanja langsung ke pasar, fresh atau gimana nih, Bro? Saya belanja ke pasar. Kayak tadi, contohnya saya pagi-pagi saya harus ke pasar, harus milihin cabai satu persatu, karena ternyata saya juga baru tahu ketika saya sudah menjalanin ini, kualitas cabai itu berbeda-beda, Bro. Oh, ada gitu? ada yang kadar airnya itu setelah kita ramu, kadar airnya semakin besar, semakin banyak, semakin tinggi. Ada yang kadar airnya ya cukup, sehingga untuk pemasakan di penggorengan segala itu minyaknya itu nggak terlalu banyak gitu. Mulainya kapan, Bro? Mulainya kapan sih ini? Sambelin ini? Saya mulai itu sekitar Februari 2020. Berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID udah mulai start COVID. Ya? Sebetulnya. Iya, pas sebulan mulai dilanda COVID. Ketika itu apa yang lo rasakan tuh, Bro? Kan waktu lo mulai start belum COVID tuh. Masuk era COVID. Nah, itu apa tantangannya, Bro, ketika lo rasain perbedaannya ketika masuk era COVID? Nah, memang begini, COVID ini sebetulnya melatih atau mengetes sebenarnya. Kalau kita ini positif, anggap positif, mengetes untuk sampai sejauh mana sih ketahanan UMKM ini terhadap ujian-ujian yang dihadapi, khususnya COVID ini. Ada juga yang langsung tumbang atau apa. Tinggal bagaimana inovasi kita, kreativitas kita. Ini sebenarnya juga bisa dijadikan pemerintah untuk melihat UKM itu naik kelasnya itu di mana nih. Itu sih COVID itu. Memang akhirnya pemerintah juga dengan adanya COVID ini sebenarnya tidak susah-susah juga untuk kan ada program pemerintah untuk digitalisasi UMKM. Ya. Tapi kan itu memerlukan waktu dan merubah kebiasaan para pelaku ini kan tidak mudah juga. Tapi dengan adanya COVID, orang mau tidak mau karena tidak bisa bertemu langsung, akhirnya memanfaatkan teknologi sehingga UMKM itu dipaksa untuk bagaimana dia bisa mempromosikan barangnya melalui digital, mengirim barangnya juga melalui sistem online. Itu sih, Bro. Dipaksa untuk melek digital ya? Dipaksa melek digital ya? Iya, harus dipaksa. Nah, itu. Bro, modal awal lu saat bikin isambelin itu berapa, Bro, kalau boleh tahu, Bro? 500.000. Serius lo? Memang begini, pas waktu gue mulai pertama itu harga cabai itu sedang tingginya, benar-benar tinggi, sekitar 100 sampai 110. Ya, gue beli aja kan, sekilo dulu, sekilo, ngedesain logonya segala, gue minta tolong teman, terus gue beli kemasannya itu juga nggak sampai 100, dapat 50 botol. Sebetulnya tergantung dari kreativitas kita, tapi keuntungan gue itu membuat usaha ini karena selama ini gue manage jaringan-jaringan mitra pemasaran itu dengan diplomasi sambal itu, Bro. Nah, betul-betul. Ini menarik nih, diplomasi sambal. Mungkin bisa dijelasin lebih detail lagi nggak sih? Apa sih itu diplomasi sambal, Bro? Jadi begini, siapapun tamu, mitra-mitra kerja, atau
sahabat itu pasti saya suguhin, terutama ketika mereka datang itu waktunya jam makan siang atau malam. Saya suguhin dengan saya ngulek sambal sendiri, karena di kantor saya itu lengkap bro. Ada cabai, ada pengulekan, ada penak-penik sambal lah. Dan ternyata itu menjadi cikal bakal usaha gue sekarang ini. Nah, ya. Tadi balik lagi bro, berbicara sambal. Tadi kan lo ngebahas ketika lo awal mulai itu harga sambal lagi tinggi-tingginya. Nah, lo sebagai pengusaha sambal, ini kan harga sambal juga fluktuatif ya bro ya, ngikutin, bisa dibilang ngikutin isu yang berkembang juga, seperti apa. Mau deket lebaran pasti harga naik. Mau deket besok misalkan Idul Adha ataupun apa akan naik. Nah, untuk mensiasati harga sambal yang fluktuatif itu, gimana tuh bro? Kan harga harus tetap. Harga memang sebagai wirausaha kita itu tidak boleh memainkan harga. Produksi kita naik, kita dinaikin, produksi kita turun, kita turunin, tidak boleh begitu. Namanya berusaha, kita menjadi wirausaha, kita jangan juga semata-mata mengejar keuntungan. Karena begini juga, ada waktunya cabenya yang naik, bawangnya yang turun. Ada waktunya bawangnya, kayak saat ini, bawang itu naik loh, sekitar 60 ribuan, tapi cabenya bisa 25-30 ribu, gitu. Jadi memang apa ya, untuk sebenarnya gini, ketika kita itu kualitas kita, rasa kita dan sudah digemari oleh konsumen, itu sebenarnya masalah harga itu nomor sekian sih bro. Buat konsumen ya, buat konsumen. Kalau buat saya sendiri bagaimana mensiasati harga itu, ya mungkin kita juga tidak mengurangin kuantitas, tidak mengurangi kualitas. Tapi saya cuma beranggapan gini, oke lah, mungkin kalau sekarang saya untungnya tipis atau 50-50, suatu saat juga pasti ini akan dikembalikan lagi begitu. Jadi saya nggak terlalu berpikiran harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atau gimana. Justru malah waktu ada hashtag di rumah aja, itu Sambelin menggratiskan pengiriman baik di dalam kota maupun di luar kota. Kita ingin berbagi, kita udah waktunya berbagi lah. Memang ketika dampak yang akan didapatkan oleh gue nanti itu sebagai alat promosi kan bro. Ketika orang itu kita bantu dalam hal ini, kita bantu pengiriman atau apa gitu, otomatis nanti kita akan juga dibantu. Untuk produksi sambal sendiri, lo itu produksinya seperti apa? Per hari berapa? Atau per bulan lo bisa produksi berapa sambal nih? Kalau saya memang karena ini menyangkut waktu, menyangkut expirednya dari sambal itu sendiri, gue itu memproduksi sesuai dengan pesanan dulu. Makanya gue itu pasti promosi pengiriman itu Senin, Rabu, sama Jumat. Oke. Berarti gue seminggu bikin 3 kali. Itu karena kalau gue nyetok nanti akan berdampak ketika itu tidak ada pembeli, ini lama, akhirnya menjadi expired kan. Nah bro, untuk distribusi dari iSambelin ini sistemnya seperti apa bro? Untuk di Indonesia udah di kota mana aja nih? Ya, kalau iSambelin ini di Indonesia sudah merambah ke Makassar, Medan, Bali, Surabaya, Jogja, Semarang, dan Banten, itu sudah. Dan pengirimannya gue masih melalui jasa pengiriman. Oh, gitu jadi masih by order ya? Masih by order apa? Ya. Apakah udah ada websitenya sendiri kah atau gimana? Enggak, kita masih menggunakan media sosial. Oh, masih Instagram gitu-gitu ya? Iya, masih
Ya masih konvensional lah, masih belum yang terlalu ini bener lah. Nah, omset dalam sebulan, range-nya berapa nih? Dari mulai sampai belakangan ini omset itu per bulannya rata-rata sekitar 10 sampai 15 sih, Bro. Untuk harapan sendiri, Bro, sebagai pelaku UKM, harapan lo dari pemerintah itu inginnya seperti apa terhadap pelaku UMKM ini, Bro? Sebenarnya begini ya, pemerintah harapan kita sebagai UMKM itu bagaimana kita itu bisa didampingi mendapatkan legalitas seperti hak cipta, hak mereknya dengan mudah ya bro. Dan pembiayaan, dari sisi pembiayaan, sebetulnya kalau sisi pembiayaan itu ketika kita nanti sudah meningkat, sudah membutuhkan benar-benar pengembangan usaha, itu dari sisi pembiayaan. Dan mungkin juga pendampingan mengenai kemasan, mengenai pemasaran, itu kita butuhkan sebagai dari UMKM. Kita harapkan pemerintah ada di situ gitu bro. Oh, oke. Selain itu, ada lagi nggak pengembangan ke depan dari e-Sambelin lagi, khususnya di tahun 2020 ini? Apa yang mau lo lakukan untuk pengembangan ke depan e-Sambelin, bro? Gue cuman pengen begini, pengen punya rumah sambel, karena sambel di Indonesia ini sudah menjadi salah satu kekayaan budaya sebetulnya, kekayaan budaya setiap daerah. Lo pasti ada sambal yang berbeda-beda kan bro? Iya. Gue pengen menjadikan punya rumah sambal yang bisa memanjakan para konsumen ini untuk datang dan bernostalgia dengan sambal-sambal buatan orang tuanya dulu di kampung. Iya. Itu sih sebenarnya yang cita-cita ke depan ya. Dan selain itu juga sambelin juga bisa gue harap bisa menjadi membuka peluang kepada para minimal tetangga gue gitu. Dan gue juga sekarang juga di rumah gue kan ada lahan nganggur, anak-anak muda gue ajak untuk nanam cabai bro. Wow, keren. Nah, ngomong-ngomong bro, ini dengar-dengar sambel lo ini udah sampai ke lidahnya menteri nih bro. Bisa cerita sedikit pengalamannya bro? Untuk ke lidahnya beberapa menteri ya saya karena pertama berdasarkan satu memang sudah kenal dan saya juga minta tolong untuk sebetulnya bukan untuk di endorse sih, untuk dicicipin apa sih saya mau minta masukan. Makanya ya saya terima kasih ke beberapa menteri yang telah mencicipi dan menjadikan e-sambel itu juga menjadi menu makan siang sebagai temennya gitu, dan kebetulan juga Bang Andi Noya juga penggemar berat sambel, dan e-sambel ini itu juga menjadi menu favorit Bang Andi juga gitu. Wow, keren bro. Nah, sejauh ini udah ada kolaborasi belum bro dengan berbagai pihak e-Sambelin ini? Mungkin misalkan dengan rumah makan, dengan naruh e-Sambelin itu di rumah makan, atau untuk kolaborasi ada nggak? Atau mungkin ada harapan ke depan nggak untuk kolaborasi? Kalau ada yang ngajakin gitu bro? Oh, sampai saat ini mungkin ya karena e-Sambel ini masih baru dan ketika tumbuh langsung dihantam oleh musibah COVID ini. Saya masih belum ada gambaran untuk berkolaborasi dengan pihak lain, karena juga ketika kita berkolaborasi juga harus mempunyai izin yang tadi itu PRT, hak paten dan halal. Itu yang menjadi kesulitan bagi para UKM, terutama UKM yang benar-benar usaha mikro atau wirausaha yang benar-benar tidak tahu harus melakukan melalui mana. Disitulah letak peran pemerintah yang harus benar-benar menjemput bola, bro. Oh, itu tadi maksud lo banyak yang belum paham itu dalam arti misalkan nih, gue bangun bisnis sebagai pelaku UKM, gue pengen, seperti lo bilang,
mematenkan hak cipta gua, ya kan? Itu Ya. emang banyak yang belum tahu tuh bro, harus kemana jalannya itu banyak yang belum tahu. Apa gimana? Nah, banyak yang belum tahu. Kalau hak paten, hak merek, jangan sampai terjadi seperti ada sekarang beberapa Iya. usaha setelah maju itu dituntut oleh yang punya lain, yang punya nama sebelumnya gitu Iya, kan. iya. Kalau hak cipta, hak paten segala itu bisa kita mengurus langsung sebetulnya juga ke Kementerian Kehakiman. Nah, Kementerian Kehakiman dengan beberapa cara, berapa lama dan biayanya berapa. Terkadang buat para wirausaha yang benar-benar awam terhadap bagaimana berhubungan dengan birokrasi itu akan menjadi kesulitan yang sangat sangat besar dan akhirnya begini, udah ngapain gue ngurus-ngurus begituan, udah yang penting gue jalan-jalan aja gitu. Itu yang terjadi. Mungkin saya berharap pemerintah itu mempunyai satu rumah besar di setiap provinsi atau kabupaten yang bisa melayani satu atap gitu bro, layanan satu atap. Di situ itu gue datang ya, gue sebagai pelaku ini gue datang, bagaimana cara ngurus halal nih, di situ juga sudah ada ngurus ini. Mungkin di beberapa kota mungkin seperti Jakarta tapi tidak belum sampai ke urusan mungkin satu atapnya itu baru bagaimana memperpanjang SIM, memperpanjang PPKB, memperpanjang hal-hal ini urusan surat menyurat gitu ya bro. Tapi tidak belum adanya satu atap yang memfasilitasi para wirausaha baru atau UMKM baru bagaimana mengurus legalitas. Atau bisa UMKM kayak gue gini, bisa konsultasi di mana sih satu atap gitu. Iya betul, layanan satu atap. Gimana dong, bulan ini gue kayaknya bisnis gue ini agak redup nih bulan ini. Apa nih yang kurang nih? Mungkin ketika pemerintah menyediakan itu sangat berguna bagi para UMKM ya. Iya, ya. Mungkin semacam ini juga ya, inkubator bisnis gitu kali ya bro, bisa dibilang juga ya. Perlu kayak gitu kan. Kayak klinik konsultasi kan. Tapi ketika kita sudah masuk ke klinik konsultasi itu, apapun yang tadinya kita mau ngurusin satu urusan, ketika masuk karena mendapatkan informasi-informasi dan kemudahan-kemudahan, di situ bisa kita keluar dengan yang tadinya hanya satu keperluan, bisa 5 keperluan itu. Betul. Kita keluar sudah selesai gitu. Nah, bro, untuk pendanaan nih, ya kan, kalau kita ngomong UMKM, kalau startup itu pendanaan kan biasa identik dengan venture capital, ya kan. Nah, untuk UMKM sendiri pendanaan ini, lu seperti apa bro? Apa masih dari Kocek sendiri atau ada sistem pendanaan lain untuk UMKM sebetulnya bro? Jadi begini ya, memang pendanaan ini menjadi permasalahan yang sangat klasik buat para wirausaha, UMKM, tapi sesuai dengan pengalaman gue keliling Indonesia, melihat para UKM sukses, itu ternyata permasalahan pembiayaan itu ada di nomor sekian sih bro. Gitu. Pembiayaan sebetulnya buat usaha kecil ke bawah, usaha kecil ke bawah ya, mikro segala itu sebenarnya bukan hal yang menjadi permasalahan utama. Permasalahan utama itu adalah bagaimana menumbuhkan kreativitas mereka untuk menjadi wirausaha atau pelaku UKM, dan setelah itu mereka dibimbing pertama mungkin diberikan kemudahan legalitas tadi. Kedua, diberikan pelatihan bagaimana, kita tahu sendiri packaging itu kan sangat berpengaruh ya. Juga bagaimana mendesain kemasannya, bagaimana cara pemasarannya, itu sebetulnya hal-hal itu yang sangat diperlukan, karena ketika saya itu melihat ke seluruh Indonesia, hampir rata-rata wirausaha dan UMKM yang sukses itu tidak mempermasalahkan dari modal. Dan ini lagi-lagi begini, saya berpesan kepada teman-teman yang ingin berwirausaha atau apa,
Kita bermimpi boleh menjadi wirausaha yang sukses yang ini. Tapi jangan melihat hasilnya, karena hasil itu bukan urusan kita, tapi bagaimana kita proses. Oke, Mr. Darmono, thank you banget atas waktunya, udah mau diskusi ngobrol bareng di YouTube channel Erik Gumaryadi. Oke teman-teman, demikian ngobrol bareng saya, bareng founder dan CEO eSambelin, Darmono. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Erik Gumaryadi. Sampai ketemu di konten berikutnya.